Lahirnya Sang Hyang Antaga, Ismaya dan Manikmaya. Sang Hyang Tunggal makin tekun bertapa hingga bertahun-tahun lamanya sehingga terkabullah apa yang menjadi idam-idamannya. Konon ada seorang raja memerintah para lelembut yang menguasai wilayah atas angin yang disebut Sang Hyang Suyut. Oleh perbawa tapanya Sang Hyang Tunggal, maka menghadaplah ia seraya menghadiahkan seorang putrinya bernama Dewi Rakti supaya menjadi permaisurinya yang kedua. Dalam perkawinan antara Sang Hyang Tunggal dengan Dewi Rakti dapat terjalin suasana yang harmonis, rukun, damai dan penuh rasa kasih sayang. Beberapa bulan kemudian Sang Dewi tampak mengandung. Betapa sukacita sang suami melihat istrinya mengandung. Dengan penuh harapan agar bayinya yang akan lahir nanti dapat sesuai apa yang diinginkannya. Ternyata apa yang diduga meleset sama sekali. Sebab pada saat bayi lahir hanyalah berupa cahaya mengkilat menyilaukan sebesar telur ayam. Dan lagi cahaya tadi mendadak melesat terbang melayang-layang ke angkasa hingga bertahun-tahun lamanya. Betapa Sang Hyang Tunggal dengan permaisurinya dikaruniai anak tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Bahkan berwujud tidak sebagaimana mestinya dan setelah lahir terus meluncur naik ke angkasa raya melayang-layang mengelilingi bumi. Justru itulah Sang Hyang Tunggal kembali bertapa bahkan lebih tekun lagi. Setelah puas menjelajah angkasa raya, maka segera turunlah sang cahaya tersebut menghadap keharibaan ayah bundanya. Sang Hyang Tunggal tidak ragu-ragu lagi bahwa yang datang itu adalah putranya sendiri. Oleh karena itu dipujalah sang cahaya tadi sehingga akhirnya menjelma menjadi 4 orang putra. Di lain riwayat dikatakan 3 orang putra, yaitu yang kulitnya menjelma menjadi Sang Hyang Antaga, yang putih telur menjelma menjadi Sang Hyang Ismaya, sedang yang kuning telur menjelma menjadi Sang Hyang Manikmaya. Adapun yang menyatakan 4 orang putra ialah yang pertama diberi nama Sang Hyang Tejamantri ya Sang Hyang Antaga, yang kedua diberi nama Sang Hyang Maya ya Sang Hyang Ismaya, yang ketiga diberi nama Sang Hyang Manan ya Sang Hyang Nurada, dan yang keempat diberi nama Sang Hyang Manik ya Sang Hyang Guru. Keempat putra tersebut berwujud manusia biasa, akan tetapi dapat juga masuk ke dalam alam halus. Masing-masing putranya nanti akan diserahi tugas sendiri-sendiri untuk mengikuti jejak langkah umat manusia. Sang Hyang Antaga beserta turun-turunnya akan mengabdi kepada manusia dan menghalang-halangi orang-orang yang bertindak durhaka. Ia disebut Kiai Lurah Tejamantri atau Togok. Adapun Sang Hyang Ismaya menjadi cikal bakal dahyang tanah Jawa, berkedudukan di pusatnya Pulau Jawa wilayah Kepulauan Nusantara. Barang siapa yang didukung oleh Sang Hyang Ismaya pasti unggul juritnya dan tercapai segala cita-citanya. Ia mengabdi kepada orang-orang yang bertindak benar. Sebutannya Kiai Lurah Semar atau Badranaya. Ia mempunyai anak angkat Gareng, Petruk dan Bagong. Putra yang ketiga yaitu Sang Hyang Mano atau Sang Hyang Nurada. Ia nantinya mengemban tugas adiknya Sang Hyang Manik. Di samping itu ia menjadi ketua para dewa di Kahyangan Jonggring Salaka. Adapun putranya yang keempat yaitu Sang Hyang Manik atau Sang Hyang Guru nanti menjadi rajanya para dewa dan menjadi pujaannya titah di jagat Triloka. Seperti dikatakan tadi bahwa Sang Hyang Ismaya akan dijadikan pamong para titah di jagat Triloka yang bertindak benar dan adil. Maka selanjutnya Sang Hyang Ismaya dipersuntingkan dengan Dewi Kawestren dan bertahta di Sunyaruri. Di sana ia dikaruniai 10 orang putra yaitu Sang Hyang Wungkuam, Sang Hyang Siwah, Sang Hyang Wurahaspati, Sang Hyang Yamadipati, Sang Hyang Surya, Sang Hyang Chandra, Sang Hyang Kuwera, Sang Hyang Temburu, Sang Hyang Kamajaya dan Dewi Sarmanasiti, putra Sang Hyang Manikmaya. Sang Hyang Guru setelah dipermaisurikan dengan Dewi Uma, ia memperoleh 6 orang putra yaitu Sang Hyang Sambu, Sang Hyang Brahma, Sang Hyang Indra, Sang Hyang Bayu, Sang Hyang Wisnu dan Sang Hyang Kala. Setelah itu ia kawin lagi dengan Dewi Umayi dan memperoleh 3 orang putra yaitu Sang Hyang Ganesa, Sang Hyang Kumaraya, Sang Hyang Mahadewa dan Sang Hyang Asmara. Sang Hyang Guru telah merasa puas hatinya setelah mempunyai putra yang kelima yaitu Sang Hyang Wisnu. Ketika itu keadaan di Marcapada sudah mulai ramai. Manusia hidup berkelompok-kelompok bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Pemimpinnya disebut raja. Di dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari mereka lakukan secara bergotong royong. Mata pencahariannya ialah berburu, mencari buah-buahan dan sebagainya. Apabila terjadi bahaya yang mengancam, mereka hadapi bersama-sama. Dan ketika itu boleh dikatakan bahwa sandang pangan berlebih-lebihan. Karena memang jumlah manusia belum begitu banyak.
Zaman yang demikian itu dinamakan zaman Kukila di mana manusia hidup selalu berpindah-pindah seperti burung. Kembali diceritakan bahwa putri bungsu Sang Hyang menang, yaitu Dewi Yati. Ketika telah menginjak dewasa dijodohkan dengan Sang Hyang Ananta Dewa, raja lelembut yang bersifat naga yang dapat mancala warna apapun saja. Sang Hyang Ananta Dewa selanjutnya menurunkan Sang Hyang Ananta Naga. Sang Hyang Ananta Naga menurunkan Sang Hyang Ananta Boga. Seterusnya turun-turunnya yang bernama Dewi Nagagini dijodohkan dengan seorang satria penegak Pandawa bernama Arya Bratasena, memperoleh seorang putra bernama Raden Anantareja. Arya Sena tersebut tidak lain adalah keturunan Sang Hyang Wisnu yang diembani Kiai Lurah Badranaya. Masih banyak turun para dewa yang bermacam-macam keadaannya. Ada yang mendapat jodoh keluarga sendiri, ada yang mendapat jodoh manusia, ada yang mendapat jodoh bermacam-macam raja binatang sebangsa lelembut dan sebagainya. Begitupun mereka itu ada yang menetap di kahyangan dan ada pula yang tinggal di marcapada, atau bumi. Like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah selanjutnya. Hanya di channel Cerita Rakyat.